Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah masih memberikan kepada kita untuk merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, di mana tidak semua orang diberikan nikmat ini. Banyak orang diberikan nikmat Islam, berKTP-kan Islam, akan tetapi tidak diberikan nikmat untuk hadir, untuk duduk sebentar dari waktu yang kita berikan, kita luangkan untuk talabul ilm. Maka selayaknya kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dari sekian banyak kaum muslimin, Allah Jalla wa Ala memberikan pilihannya kepada kita untuk merasakan lezatnya hadir di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam ini tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, hamba Allah yang sangat kita rindukan pertemuan dengannya. Kita berharap agar kiranya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wal akhwat jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita sebutkan di mukaddimah tadi, banyak orang diberikan nikmat Islam, berstatuskan Islam, beragama Islam, dan dia Islam, tetapi dia tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Dia tidak diberikan kepahaman untuk beribadah di atas dalil dan hujjah. Banyak orang yang mencukupkan diri dengan solat saja, solat baik, tidak mau mengkaji qala Allah, tidak mau mengkaji kalam Allah, Al-Quranul Karim, mencukupkan dengan apa yang ada, seolah-olah solat sudah cukup, merasa cukup bagi dirinya sehingga majelis ilmu tidak lagi ia datangi atau tidak pernah ia sambangi. Maka beragama di atas sunnah adalah sesuatu nikmat yang sangat besar, ya, sesuatu nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita beli, tidak bisa diuangkan, ya, tidak bisa diuangkan. Hatta
Sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, sekiranya hidayah bisa aku beli, maka aku akan beli dan aku akan bagikan kepada orang yang aku cintai daripada keluargaku. Maka kita dapati orang-orang yang beragama di atas sunnah, di atas syariat Islam, kita dapati terkadang dia sendiri di keluarganya. Bukti bahwasanya hidayah itu pilihan Allah. Bukti bahwasanya hidayah itu hanya Allah, hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada campur tangan manusia, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah. Ya, kendati beliau berbicara di atas Al-Qur'an, kendati beliau disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasul Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan sekehendak hawa nafsunya, melainkan ada wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Marahnya beliau, ya, itu adalah dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Kita tahu bersama bahwasanya Abi Thalib adalah paman beliau. Kurang apa perhatian beliau kepada pamannya? Sebaliknya kurang apa juga perhatian pamannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kecil sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib wafat, beliau diasuh oleh pamannya. Ya. Dia hidup di saat ayat-ayat Allah turun. Beliau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan masih bahagian nasab beliau. Akan tetapi bukti bahwasanya hidayah tidak Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu memberikan hidayah. Maka kita yang berada di majelis ilmu ini senantiasa dan selayaknya kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dan sepatutnya harus bersyukur. Kita dibatasi dengan jarak yang sangat jauh dengan para asatis-asatis kita. Mencukupkan diri dengan para dai yang ada di sini. Kendati para dai juga minim ilmunya. Akan tetapi dengan pilihan Allah Azza wa Jalla kita berharap dengan jalan menuntut ilmu ini, ya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa dia berjalan, di dalam jalan itu dia menuntut ilmu agama, dia mudahkan jalannya untuk menuju ilmu agama, menghadiri kajian ilmu. Ya, terkadang ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ada rasa malas, akan tetapi dipaksakan untuk hadir. Ya, untuk hadir, rasa kantuk, ya, rasa penat, apalagi kajian kita di hari Ahad. Di hari banyaknya orang-orang meluangkan waktu untuk keluarga, akan tapi kita sisihkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang berjalan di dalam jalan itu ia menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Di saat orang menempuh jalan ke surga dengan cara yang bermacam-macam, Allah mudahkan. Allah tidak lihat apakah orang itu pintar atau tidak dengan ilmu yang ia dapatkan. Allah tidak nilai ini. Tapi yang Allah nilai, barang siapa yang berjalan menghadiri pengajian, kajian ilmu, di dalamnya disampaikan qala Allah wa qala Rasul, dibacakan firman Allah dan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya. Maka terkait dengan nikmat agama ini, terkait dengan nikmat agama yang tidak semua orang diberikan, ada sebuah riwayat, sebuah asar dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah. Yang asar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya. Beliau mengatakan, "Innallah yu'tid dunya man yuhib wa la yuhib." Kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang ia sukai dan orang yang tidak ia sukai.
Maka lihat harta. Allah berikan harta kepada orang-orang kafir. Selayaknya Allah juga memberikan kepada orang-orang mukmin. Allah berikan kedudukan kepada orang-orang saleh, juga Allah berikan kedudukan dalam urusan dunia kepada orang-orang kafir. Maka jangan pernah mengatakan kalau dia sudah berkedudukan secara dunia bahwasanya itu adalah sebuah kemuliaan. Ya. Bahwasanya itu kemuliaan, bukan. Oh, dia digelari dengan pemangku adat, dengan gelar-gelaran dunia, ya, tokoh adat misalkan, bukan kemuliaan. Bukan sebuah kemuliaan. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan kemuliaan terletak pada harta, terletak pada status sosial. Tidak ada sama sekali. Ya. Bahkan orang-orang terdahulu, ya, Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang Allah mudahkan urusan dunianya, mungkin diberikan harta, diberikan istri yang cantik, ya, dibukakan dunia baginya, usaha sebentar dapat uang banyak. Dia katakan sungguh Allah telah memuliakanku. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian ada pula orang yang disulitkan dunianya, banting tulang ia tiap hari, terkadang tidak ketemu lagi dengan yang namanya siang, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, tapi yang ia dapatkan segitu-gitu saja, bahkan mungkin kurang daripada kewajaran pada umumnya. Kemudian dia berkata, sungguh Allah telah menghinakanku. Ya. Ini Allah bantah. Kemuliaan tidak terletak pada harta, pada kedudukan dunia, bukan. Kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu an, wala yu'tid din illa man yuhib. Akan tetapi Allah memberikan agama, nikmat agama kepada orang yang Allah cintai. Nah, ini pilihan. Maka apa yang disampaikan oleh beliau ini terbukti. Tidak semua orang yang berKTP-kan Islam diberikan nikmat belajar agama. Terlebih lagi tunduk kepada dalil, terlebih lagi tunduk kepada qala Allah qala Rasul. Ada orang dia akan bantah kebenaran ini karena yang menyampaikan kebenaran ini usianya jauh di bawah dirinya, atau melihat kebenaran bukan daripada apa yang disampaikannya, karena ini orang masih adiknya, masih anaknya, ya, sehingga kebenaran tidak sampai di hatinya. Dia tolak kebenaran, bahkan ada yang menolak dalil dengan akal, Maka sulit orang-orang seperti ini akan mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Sulit sekali. Ya. Maka bersyukurlah kita yang Allah lembutkan hati kita ketika ada dalil disampaikan kepada kita, kita sami'na wa ata'na. Karena tidak semua orang mampu menerima ini dalil. Ya, tidak semua orang mampu. Oh, jangan karena kita anak ustaz maka otomatis kita akan mendapatkan hidayah. Belum. Kurang apa Kan'an? Beliau anaknya Nabi Nuh, ayahnya Nabi. Bukan sembarang ustaz, bukan alim ulama, tapi Nabi. Tapi Kan'an tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka pilihan nikmat din, nikmat agama ini pilihan. Ya, pilihan sekali. Maka pegang terus dia. Ya. Bangun nikmat ini. Kokohkan dia dengan apa? Dengan ilmu agama. Kalau hati kita, kalau kita sudah mulai bertanya tentang sebuah hukum dalam agama, salah satu tanda kebaikan. Karena kebanyakan dari apa yang kami perhatikan, kebenaran terkadang diukur dengan akal. Kalau masuk akal dia terima, kalau di luar akal dia akan tolak. Bahkan dia meletakkan dirinya sederajat dengan mujtahid.
Ya, jangankan hafal Quran 30 juz 30 saja berselemak. Sudah pula berijtihad, Masya Allah. Ya, ini bahaya. Maka lembutkan hati kita. Ya, lembutkan hati kita. Agama ini cuma copy paste. Apa yang menjadi agama pada 14 atau 15 abad yang lalu akan tetap menjadi agama pada sekarang ini. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengotak-atik agama ini. Maka orang yang Allah lembutkan hatinya, maka sungguh ini merupakan sebuah kemuliaan kepada dirinya. Maka terkait dengan nikmat dunia, kalau tidak ada nilai agama di dalamnya, maka ini tidak bernilai, walau hanya dengan sebuah sayap nyamuk. Jadi dunia ini kalau tidak ada nilai agama di dalamnya, sebuah kehinaan. Ya, walaupun Allah juga tidak mencela orang yang memiliki harta, karena fitrah manusia itu, ya, dalam Al-Quranul Karim Allah fitrahkan hati manusia untuk condong kepada syahwat. Di antaranya condong kepada harta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Zuina linnasi hubbus syahwat. Dijadikan indah di pandangan manusia keinginan-keinginan kepada hawa nafsunya. Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa, dari wanita, wal banin, anak-anak. Ya, dan seterusnya. Harta, tunggangan, kendaraan sekarang ini adalah kecondongan fitrah, dan Allah tidak mencela kita memiliki. Makanya Allah tidak mencela Abdurrahman bin Auf. Konglomeratnya umat ini, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Allah tidak mencela. Bahkan hartanya menjadi kendaraan baginya untuk menolong umat. Kalau kita tahu hartanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Bagaimana kayanya Utsman ibnu Affan, dan itu sedekah jariyah tetap akan mengalir kepada beliau sampai hari kiamat. Ya, berapa hektar itu tanah beliau, kalau orang yang umrah tahu sekali itu. Kurma-kurma beliau masih ada. Ya, maka itu sebuah yang akan bermanfaat bagi diri beliau. Maka ketika harta ini mendatangkan manfaat kepada dirinya, maka ini baik. Ketika dunia tidak ada manfaat sama sekali, maka ini sebuah kehinaan. Bahkan tidak akan lebih mulia daripada satu sayap daripada nyamuk. Apa kata Nabi SAW? Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saka kafiran minha syarbata ma'. Kata Nabi SAW, andai kata dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak ada seorang kafir pun berhak mendapatkan minum walau satu teguk air. Lihat bagaimana kehinaan dunia di mata Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang lain, lebih hina daripada bangkai domba, bangkai kambing. Lebih hina. Ya. Maka jamaah salat maghrib azan Allah wa iyyakum jami'an, ketika nikmat dunia tidak mengantarkan kepada akhirat kita, tujuan daripada diciptakan kita, Allah Azza wa Jalla katakan dalam Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa menjadikan kita untuk beribadah kepada Allah, ini dunia bukan nikmat, berarti ini adalah azab. Dunia tidak menjadikan kendaraan bagi kita untuk akhirat, maka dunia itu sebagai azab. Sebagai azab. Sebagaimana yang disebutkan oleh tabi'in yang bernama Salama bin Dinar. Kullu ni'mah la tukarribuka ila Allah fahiya baliyah. Apa kata beliau? Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan kepada Allah, ketahuilah itu adalah azab. Azab. Ya, bahkan ada orang yang bergelimang harta di dunia. Ya, Allah bukakan dunia, usahanya gampang sekali, asal sedikit aja usaha langsung jadi. Ya, tapi dalam keadaan tidak taat. Kata Nabi SAW, fa innahu minastidraj.
Sesungguhnya itu adalah istidraj. Kemudian tiba-tiba ini orang akan Allah wafatkan dalam keadaan tiba-tiba, tanpa sakit. Dan ini bukan kenikmatan. Wallahi ini bukan kenikmatan, ini azab. Ya, ini azab. Maka kemuliaan tidak terletak pada dunia. Maka nikmat agama adalah nikmat yang paling besar. Sebagaimana yang disebutkan tadi, nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Tapi nikmat agama itu pilihan. Ya, pilihan nikmat agama. Ya, ini pilihan. Maka orang yang Allah lembutkan hatinya untuk menerima nikmat agama ini, maka sungguh ada pada dirinya sebuah kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli. Ya. Selanjutnya, kepada orang-orang yang mendustakan nikmat agama, dalam artian mengingkari kebenaran, ya, hendaklah ia takut dengan ancaman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 63. Quran surat An-Nur 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw yusibahum azabun alim." Kata Allah, maka berhati-hatilah, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya untuk ditimpa azab yang sangat pedih. Ya, menyelisih Rasul akan ditimpa azab yang pedih. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ini, kemudian kita selisih amalan ini. Ya, Rasul beramal dengan amalan ini. Rasul memberikan amalan kepada kita, amalan untuk mengantarkan kita kepada syurga. Tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kita kepada syurga, yang mendatangkan pahala, tidak Nabi ajarkan. Seluruh amalan ketaatan itu Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tak ada satupun yang tersisa dari amalan ini, dari syariat. Tidak ada satupun. Kemudian kita selisih. Kita mencari jalan untuk menuju surga dengan tidak mengikuti Rasul, maka tersesat. Tersesat. Orang yang mencari surga dengan tidak mengikuti jalan Rasul akan tersesat. Ya, selayaknya kita pergi ke sebuah tempat, kita menggunakan Google Map. Kemudian kita mengandalkan feeling. Google Map teruji secara keilmuan. Kita andalkan feeling, oh ini karena bekas tapak kaki orang. Belum tentu tapak kaki manusia. Oh ini karena bekasnya rumputnya mati. Bisa jadi hewan yang lewat di situ sehingga tanaman juga mati. Kita ikuti, ternyata menuju kepada kesesatan. Jauh kita dari jalan yang benar. Apalagi dalam jalan agama ini. Maka tidak ada satu jalan menuju surga Allah melainkan harus mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan kita dengan anggapan yang penting baik, bermudah-mudahan dengan amal. Kalau kita mengatakan saya ingin beramal dengan niat baik, maka sejatinya kita telah mengingkari syahadat Muhammad Rasulullah. Untuk apa Rasul diutus kalau kita bisa berbuat sekehendak hatinya? Allah ingin disembah, diibadai dengan caranya, sehingga ia turunkan para nabi dan rasul sebagai penyambung lisan Allah kepada umat. Lalu kalau dengan semena-mena kita beramal tanpa tuntunan Nabi, lalu untuk apa Nabi diutus ke permukaan bumi? Ya, untuk apa? Maka Nabi SAW bersabda, yang hadis ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Ahmad, ju'ilat zillatu was-saghar ala man khalafa amri. Kata Nabi SAW, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Rendah, hina orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Tidak ada kemuliaan. Maka kita akan menilai, ya, orang-orang yang diberikan hidayah di atas sunnah, kita akan lihat yang dia lakukan kehinaan. Ada yang memutar-mutar, ada zikir dengan sambil kesurupan.
Hina yang didapatkan, bukan kemuliaan. Bahkan kita akan tertawa di dalam hati, sekaligus sedih. Ya, sedih dan tertawa bercampur di dalam hati kita. Ada orang berzikir sampai kesurupan, jingkrak-jingkrak, berputar-putar tanpa arah. Kehinaan yang didapatkan. Maka sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita dijadikan kehinaan. Ju'ilat zillah, dijadikan kehinaan. Kepada siapa? Kepada orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kehinaan. Ada orang yang meminta ke kuburan, hina dia. Ya, terkadang kita setelah tahu dalilnya, kita akan tertawa. Kami di Minang itu banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Orang pergi ke makam Syekh Burhanuddin. Ya, orang pergi ke makam-makam wali-wali yang dianggap wali. Ada yang mencium batu nisannya, mengambil tanah kuburnya. Ya, ini kehinaan. Kehinaan. Maka inilah nikmat din, nikmat agama yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal yang dalam amalan itu tidak ada petunjuk dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Nah, ini kalau hadis ini dibacakan kepada ada ahlul ahwa, ya, orang pengekor hawa nafsu, orang-orang salaf dalilnya itu saja. Padahal ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya mereka bukan membantah kita. Secara tidak langsung dia membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang hadis ini. Ya. Apakah mereka berani mengatakan ketika Nabi yang melafalkan ini, bukan ana, bukan kami. Rasul SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kemudian mereka terbakar jenggotnya, terbakar dadanya, marah mereka. Orang-orang salaf tahunya cuma dalilnya cuma sepotong saja, membid'ahkan semua amalan. Ya. Lihat bagaimana tuduhan-tuduhan mereka. Ini salah satu syubhat. Sebagaimana tema kita pada kesempatan ini adalah terkait dengan syubhat. Ya. Kemudian orang di dalam sunnah ini datang dan pergi. Ya, orang di dalam sunnah ini datang dan pergi. Maka terkait dengan hidayah, tidak menjadi sebuah keabadian, menjadi sesuatu yang mutlak. Orang yang akan masuk ke dalam sunnah, dia akan kekal selamanya di atas sunnah. Maka orang yang Allah selamatkan, ia masuk ke dalam hidayah di atas manhaj salaf, di atas sunnah, kemudian Allah wafatkan ia di atas manhaj ini, maka sebuah keberuntungan yang sangat besar. Maka orang yang masuk di atas manhaj salaf ini datang dan pergi. Dahulu ada orang yang mungkin membawa kita di atas manhaj ini, kemudian kita tidak dapati ia lagi. Dahulu ada orang yang mengajak kita ke masjid, sekarang tidak kita dapati lagi. Dahulu orang yang takarub ilallah, dekat kepada Allah, solatnya luar biasa, menjaga sekali. Akan tetapi sekarang ini dia tidak lagi bersama dengan kita. Bukan berarti dia telah wafat, tetapi Allah tarik hidayah itu. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, senantiasa kita meminta kepada Allah diberikan istiqamah. Qama yaqumu, istiqamah, agar tetap hati kita di atas ketaatan. Ubaidillah bin Jahsh, salah satu contoh sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, orang yang taat di awal-awalnya, ya, taat di awal-awalnya, kemudian di akhir hayatnya dia futur, dan dia bukan sembarang futur. Futurnya itu adalah keluar dari agama Islam. Waliyazubillah. Bukan lagi enggak datang kajian, bukan lagi enggak sholat, mungkin awalnya 5 kali, sekarang 3 kali secara. Bukan. Futurnya puncak futur, keluar dari Islam, dan ini sebuah kebinasaan. Maka kemuliaan yang Allah berikan kita berada di atas sunnah. Di atas sunnah. Kita tidak tahu apakah kita hidup sebelumnya, bisa jadi kita berada di zaman tabi'in, tetapi kita mengekor hawa nafsu.
Karena ada orang-orang terdahulu, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal agama, hafal hadis, hafal Al-Qur'an. Akalnya terbentur dengan syubhat. Di antaranya siapa? Abdullah bin Muljam, ya, pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, mengharapkan surga dengan pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Lihat, mengharapkan surga dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita hidup di zaman beliau dieksekusi, maka kita mungkin baper. Bagaimana tidak baper? Tiap beliau dipotong tangannya, beliau mengatakan subhanallah. Bayangkan, beliau cingkrang, beliau berjenggot, hafal hadis, hafal Quran, tapi mengharapkan surga dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lihat bagaimana subhat. Beliau hidup di zaman Rasul, tapi hidayah tidak Allah berikan kepadanya. Maka di nikmat di atas sunnah. Beliau dieksekusi, dipotong tangannya, beliau mengatakan subhanallah. Kalau antum hidup di saat itu, antum akan katakan orang yang mengeksekusi telah zalim. Kalau antum mengatakan orang yang mengeksekusi telah zalim, berarti antum katakan Ali bin Abi Thalib salah. Bagaimana subhat? Bagaimana subhat? Ini subhat. Demikian terbunuhnya Utsman ibnu Affan oleh orang-orang Khawarij. Hafal Quran, bahkan kata Nabi, rukuk mereka lebih baik dari kita. Orang-orang yang melakukan, bahkan di zaman sahabat mereka menjadi kelompok yang sahabat dustakan. Pada zaman sekarang mereka dianggap sebagai agama, sebagai bahagian umat yang berdiri di atas agama. Maka ada orang yang mengeluh-ngeluhkan kelompok Khawarij. Ya, ada menjadi pengagum, ya, orang yang bisa, ya, mengatakan, karena mereka bersembunyi di kalimat tauhid. Mereka menginginkan kebatilan dari kalimat-kalimat Allah Azza wa Jal. Ya, mereka bersembunyi dari qala Allah, dari firman Allah, tetapi mentakwilkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Tidak rujuk, tidak kembali kepada pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini sebuah kekeliruan yang nyata. Kalau kita yang kena subhat, kita kadang belum hafal 30 juz. Tapi bagaimana Ibnu Muljam, ya, Khawarij, ya, mereka berlindung di balik hafalan mereka. Bahkan mereka terkenal ahli salat, ahli qiraah, ahli baca Al-Quran, ya, tapi terkena subhat. Ya, terkena subhat. Kemudian, ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka jangan pernah menyesal ketika mendapatkan hidayah sunnah. Karena tidak ada paksaan, tidak ada diletakkan senjata bagi kita untuk ikut di atas sunnah. Maka ada orang-orang ketika hadir majlis taklim, dia mengatakan aku yang paling sunnah, saya yang paling sunnah, ana yang paling sunnah. Ketika keluar dari majlis taklim, ditempa dengan bulian, keropos imannya seperti iman kerupuk. Ya, sedikit celaan, sedikit tahziran dari orang, langsung memble dia, langsung tak kuat. Orang yang hidup di atas manhaj sunnah ini, dakwah tauhid ini, akan senantiasa dicela, dibuli, ya, diintimidasi, akan dikucilkan, dan itu menjadi sebuah sunnatullah. Sunnatullah. Orang yang akan dicela itu menjadi sunnatullah. Orang yang berada di jalan tauhid akan dicela, akan dibuli. Selayaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semua dicela dan dibuli. Ya, tidak ada satupun orang yang berada di atas manhaj ini, tata cara beragama yang benar ini, tidak pernah dibuli, tidak ada. Maka antum tidak diletakkan senjata antum untuk hadir di majlis taklim, tidak diberikan parang untuk antum untuk hadir di majlis taklim. Maka jangan keropos iman antum. Ketika di luar antum dicela, dibuli, langsung keropos imannya. Karena antum tidak dibayar di atas manhaj ini. Antum masuk di manhaj dakwah tauhid ini tidak dibayar. Tidak ada yang paksaan bagi kita untuk masuk agama ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Maka jangan pernah keropos hati antum ketika dicela. Maka banyak-banyaklah membaca sirah sahabat, sirah Rasul,
agar hati kita semakin kuat. Justru dengan celaan ini membuat kita semakin yakin bahwasanya kita berada di atas kebenaran. Maka Allah sifati, Allah sebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang berhijrah. Allah sifati. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Ali Imran? Fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Ali Imran 195. Apa kata Allah? Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampungnya, orang-orang muhajirin keluar dari kota Mekah, diusir, mereka tinggalkan harta benda mereka di kota Mekah. Terkadang di antara mereka hanya memakai apa yang berada di pakaian mereka yang mereka pakai pada saat itu. Mereka disakiti pada jalannya, pada jalan Allah Azza wa Jal, yang berperang, dan mereka pula dibunuh. Tak jarang dari mereka yang dibunuh, yang terbunuh. Maka kata Allah, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Lalu kalau hanya kita sebatas celaan dan bulan, tidak sama dengan para sahabat, tidak sama dengan Rasul. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau pergi ke Taif, beliau dilempar oleh anak kecil. Ini sakitnya itu bukan sakit dilemparnya, tapi sakit secara batin. Antum kalau ada yang lempar antum orang tua, kemudian antum disebutkan orang gila, antum nggak bakalan marah. Antum pasti marah, tapi tidak semarah ketika ada anak kecil yang mengatakan, melempar antum dengan batu, mengatakan orang gila. Sakit tak berdarah, karena yang mengatakan itu adalah anak kecil, dan itu diterima oleh Nabi SAW. Maka ketika celaan antum dikatakan seperti kebanjiran karena celana antum yang cingkrang, ya ahlan wa sahlan. Sebatas apa celaan manusia? Celaan manusia dan pujian manusia di atas dunia ini sebatas panjang usianya. Sebatas panjang usianya. Selebih itu tidak ada lagi. Yang ada besoknya adalah hisab bila amal. Hari esok adalah hari yang adanya hisab tanpa lagi beramal. Maka ketika orang mencela kita, silakan dia mencela. Sesungguhnya dia telah menulis catatan-catatan pada amal-amalnya. Maka tinggalkan. Masing-masing manusia memiliki catatan. Maka silakan tulis apa yang kita inginkan dari catatan yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Maka nikmat, kita tidak dipaksa untuk masuk ke dalam dakwah tauhid, tidak dipaksa. Maka antum harus semangat, harus berbangga, ya, harus bergembira. Allah selamatkan kita, Allah letakkan kita di atas dakwah manhaj yang benar ini. Manhajnya para sahabat, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, ma ana alai al-yaum wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku pada hari ini berjalan di atasnya. Ya, kita mengharapkan masuk dalam keumuman ayat orang yang mengikuti ittiba kepada muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum. Kita tidak mungkin masuk di dalam kelompok muhajirin, tidak mungkin masuk dalam kelompok al-ansar, tapi kita berharap masuk dalam kelompok yang ketiga, yang ittiba, yang mengikuti muhajirin wal ansar. Ya, kita masuk, kita berharap dengan bisa mengikuti sunnah, berada di atas manhaj salaf ini, kita berharap dengannya kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat ini. Maka terkait dengan berpegang teguh di atas sunnah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia zaman keadaan as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu keadaan di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya, taat di atas agamanya, seperti menggenggam bara api. Ya, seperti menggenggam bara api. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana orang-orang seperti itu ketika mereka seperti menggenggam bara api?
Kata Nabi SAW, lil amilu fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla amalikum. Kata Nabi SAW, orang yang beramal di waktu tersebut di zaman fitan, di zaman fitnah, di akhir zaman, orang yang beramal di saat itu seperti mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Para sahabat menimpali, apakah 50 seperti 50 mereka atau 50 kami? Kata Nabi, balkum, 50 orang seperti kalian. Ya, bukan berarti hadis ini menunjukkan orang yang beramal taat di atas sunnah di akhir zaman bisa melebihi keutamaan sahabat, bukan. Bukan ini maksudnya, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak menunjukkan bahwasanya dengan Nabi mengatakan seperti ini, bersabda tentang ini, menunjukkan orang belakangan lebih mulia dari sahabat. Ya, cukuplah mereka mengikuti Nabi, berperang bersama Nabi, menginfakkan harta mereka, berjihad di jalan Allah bersama Nabi sebaik-baik keutamaan, karena mereka hidup ketika wahyu Allah turun. Ya, mereka hidup di saat hadis-hadis Nabi turun, di saat firman Allah turun. Maka ini sebagai keutamaan, ya. Maka dari sahabat An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, jangan kalian cela sahabatku. Falau anna ahadakum, sekiranya dari salah seorang dari kalian, anfaqa misla Uhudin, berinfak emas sebesar satu gunung Uhud, berinfak emas, ma balagha mudda, itu tidak akan pernah sama dari mereka ahadihim wala nasifa, dari mereka para sahabat berinfak sebesar satu mud, sebesar satu telapak tangan atau setengahnya dari emas. Kita berinfak emas sebesar satu gunung Uhud, gunung yang paling besar di Arab, gunung Uhud. Itu tidak sama. Lihat bagaimana keutamaan, menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mencela sahabat Nabi. Maka ada orang belakangan mencela, mengatakan kafir sahabat Nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagaimana Syiah Rafidah laknatullah alaih mengatakan seluruh sahabat kafir setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali 4 sahabat. Siapa mereka yang mereka tidak kafirkan? Syiah tidak kafirkan Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad, Amr bin Yasir. Selebihnya kafir. Lihat bagaimana mereka menistakan, mencela sahabat sama dengan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini subhat. Ini subhat. Ya, Syiah telah merajalela di negeri kita. Ya, begitu pula dengan sekte-sekte menyimpang. Ya. Mungkin itu saja kajian kita pada kali ini. Kita akan sambungkan nanti di kajian berikutnya dengan subhat yang menyambar bagian ketiga, ya, dengan tema masih ya tema yang sama. Mengingat waktu salat Isya juga sudah mulai masuk, ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.